Halo Sobat Sabana, selamat datang di podcast Sabana, santuy bareng Manila. Di sini dengan saya Nabila Juliriswita Sari sebagai host dan narasumber kita kali ini. Halo Sobat Sabana, perkenalkan nama aku Ansina Wangila Zuwardi, biasa dipanggil Wangi. Aku adalah siswi SMA Negeri 1 Ngemplok Boyolali. Oke, di sini kita bersama narasumber yaitu Kak Wangi. Kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang isu remaja. Oke, menurut Kak Wangi, remaja sekarang lebih bebas atau kehilangan arah sih? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya teman-teman ya. Karena menurut aku dua-duanya itu bisa saja terjadi nih. Karena sekarang itu kan kita tuh punya privilege ibaratnya. Kita tuh punya benar. kebebasan di zaman sekarang untuk mengakses informasi yang banyak. Kita punya kayak privilege dan kebebasan untuk bisa memilih pilihan hidup sendiri. Dan juga kita lebih luas akses informasi tadi seperti itu kan. Ya, Tapi benar terkadang pilihan yang banyak itu buat kita bingung dan hilang arah. Sebenarnya itu bukan kesalahan dengan stigma kebebasan itu tadi ya. Itu tadi tergantung kita sendiri bagaimana kita bisa mengontrol dan mengarahkan kebebasan itu sendiri. Gitu. Oke, aku setuju banget ya guys sama kata Kak Wangi. Remaja sekarang kan gaul, tapi kadang sering terlibat pergaulan bebas ya Kak. Iya, Bener gak? bener banget. Oke, gimana sih Kak cara tetap gaul tapi nggak kebebasan? Oke, jadi ini pertanyaannya juga bagus banget karena sebagai duta genre Kabupaten Boyolali juga, aku banyak banget menemui kasus bahwa kita itu gaul tapi salah pergaulan. Ya, Jadi kita nggak bener bisa banget. membedakan, memilih teman yang bagaimana teman yang enak diajak bicara, teman yang diajak bergaul dan lain-lain. Itu beda ya teman-teman ya. Dan kuncinya tuh satu, kalau kamu mau gaul tapi tidak terjerumus oleh pergaulan bebas, itu tahu batasan diri gitu ya. Kamu boleh ikut tren seperti nongkrong, aktif media sosial, itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Karena seperti yang kita tahu bahwa remaja itu adalah masa eksplorasi diri. Remaja itu bisa menjadi masa terbaik maupun masa terburuk kamu, itu pilihan kamu sendiri gitu. Tentu kita harus punya prinsip, pastinya kita harus punya prinsip. Jangan semua hal diikutin, cuma bisa diterima aja gitu. Karena kamu mau ngikutin semua hal yang hype atau viral cuma buat kamu diterima oleh masyarakat, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadinya kalau kamu tuh harus tahu value atau nilai diri kamu sendiri, passion kamu itu di mana dan bagaimana sih nanti ke depannya. Jadi kamu harus memikirkan secara matang-matang. Jadi kamu bisa tetap gaul tanpa bisa terjerumus oleh pergaulan bebas itu sendiri. Oke, jadi dampak positif maupun negatif dari lingkungan itu kita sendiri ya Kak yang milih. Betul Ya, banget. jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik buat kita dan mana yang kita rasa harus kita buang dari hidup kita. Betul banget. Oke. Nah, kira-kira seberapa besar pengaruh media sosial pada remaja sih Kak? Oke, jadi pada zaman sekarang media sosial itu seperti mungkin separuh jiwa. Oh iya, bener banget, separuh jiwa. Karena memang bukannya hiperbola ya, Iya, karena memang bener. kita sekolah juga sekarang menggunakan media sosial. Bukan media sosial, ibaratnya kayak kita kalau mau mencari informasi, berita, media sosial. Belum lagi kalau guru-guru pakai classroom atau pakai e-learning gitu Iya, kan. Kita kan benar. pasti kan pakai ponsel gitu ya teman-teman. Jadi besar banget pengaruhnya karena media sosial itu ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak positifnya kita dapat mengakses informasi yang banyak, berita penting, terus menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi dari tokoh-tokoh tertentu gitu. Cuma kalau dampak negatifnya, seringkali kita itu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang kesannya lebih sempurna gitu. Padahal belum tentu gitu. Jadi kita tuh harus berpikir bahwa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya. Hidup itu sawang sinawang. Ya kan, bener bener kan? banget. Ya. Gitu sih. Kadang yang kita lihat, wah ini hidupnya enak banget ya, tapi kan kita nggak tahu realitanya. Ya bener banget. Nah, remaja sekarang nggak lepas gak sih Kak yang namanya insecure? Oke, itu gak lepas banget. Ya nggak lepas banget karena umumnya setiap remaja, ya bukan remaja doang, setiap orang ya pasti Setiap orang. itu pasti mengalami yang namanya insecure. Betul. Kira-kira gimana sih Kak cara ngatasin insecure biar gak berdampak buruk di kehidupan di diri kita? Oke. Wajarnya
remaja maupun semua orang maupun orang dewasa, orang tua segala macam itu pasti pernah mengalami insecure. Insecure nanti temannya pasti overthinking. Udah insecure overthinking lagi begitu Iya kan. benar. Nah, itu pasti bakal terjadi. Aku juga pernah mengalami itu, dan bagaimana cara aku mengatasi itu? Aku balik lagi ke diri sendiri juga. Aku melakukan afirmasi positif bahwa aku pasti bisa, aku hebat, aku pantas mendapatkan ini, aku pantas, aku deserve segala macam. Terus aku mengurangi kegiatan yang bisa memvalidasi kesedihan, seperti scroll TikTok berlebihan. Karena kita kalau scroll nanti FYP kata-kata Ya, kata-kata yang galau. sedih. Nah, itu tuh bisa memvalidasi Iya, benar. kesedihan kita, malah kita semakin berlarut dengan kesedihan itu gitu. Jadi kita lebih kalau aku prefer itu lebih mengurangi sendiri gitu, mengurangi scroll yang gak jelas. Terus biasanya aku cerita ke orang terpercaya, pastinya ya. Cerita ke orang terpercaya nggak harus orang tua ya, bisa Iya, teman, bisa adik, bisa ya terserah, yang pasti menurut kamu itu terpercaya lah orangnya gitu. Oke, jadi kita sebagai remaja juga harus bijak ya guys dalam bermedia sosial. Betul Karena banget. media sosial kan juga bisa menimbulkan insecure. Betul. Iya bener kan, apalagi scroll Betul, TikTok nih, pasti betul. kalian scroll TikTok terus kan setiap hari, nggak mungkin ya guys itu. Betul, apalagi kan sekarang remaja itu menggunakan media sosial untuk kayak mereka tuh kan menunjukkan prestasi. Oh, iya. Mereka menunjukkan branding mereka di media sosial. Kadang orang yang mungkin tidak terjerumus oleh kegiatan seperti itu kayak, kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa ya, kok aku stuck di sini aja ya. Nah, itu kan pasti membuat insecure. Nah, menurut aku ya kalian jadikan itu sebagai motivasi aja sih. Kalau misalkan dia bisa, aku juga pasti bisa. Motivasi dan inspirasi. Bagaimana sih kok dia bisa dapat kayak gitu? Tips and trick. Pasti kan juga biasanya tokoh-tokoh seperti itu sharing tips and trick gitu, guys. Oh iya, aku setuju banget sih guys sama apa kata Kak Wangi. Nah, oke, remaja sekarang kan kayak apa-apa diikuti ya Kak. Betul. Mungkin kayak bahkan yang menurut mereka baik tapi sebenarnya itu tuh hal yang buruk. Iya. Itu pun juga mereka ikuti. Iya, betul. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih Kak yang mungkin sering remaja lalaikan? Oke, yang pertama itu jaga kesehatan. Pasti skip makan, skip tidurnya begadang terus. Bisa paling mungkin ibaratnya paling sore jam 1 malam ya. Itu bahaya banget ya teman-teman. Itu buat pertumbuhan juga itu sangat bahaya. Jadi kita gampang lelah juga kalau berkegiatan paginya. Kalau kita ngantuk, kita pasti bakal emosional, lebih mood swing banget itu kalau misalkan kita melakukan kegiatan paginya. Jadinya nggak kelaku dengan baik gitu. Terus juga waktu sama keluarga juga kadang terlalai juga dengan sibuknya kita mencari validasi orang luar, dengan kita mengikuti tren-tren, mungkin nongkrong, malah kumpul dengan teman-teman, itu kita malah lalai dengan waktu keluarga. Padahal keluarga adalah lembaga terkecil interaksi pertama kita gitu. Jadi kita kan apa-apa pulangnya pasti ke keluarga gitu kan. Iya guys. Terus yang paling penting itu kenal diri sendiri sih. Terkadang orang atau remaja itu tidak mengenal value atau passionate diri kita sendiri. Kira-kira kita sukanya apa sih? Kira-kira kita gemarnya apa sih? Kira-kira kita bisanya itu apa? Malah kita FOMO, kesannya FOMO malah mengikuti orang lain. Oh, teman aku bisanya ini, aku mau deh kayak gini. Oh, teman aku mau misalkan di jurusan perkuliahan nanti kayak, oh teman aku di sini deh. Padahal mungkin temannya nanti pilihnya teknik. Padahal kamu nggak ada passionate di ngitung-ngitung gitu. Nah, itu bakal bahaya dan fatal banget teman-teman untuk keberlanjutannya. Jadi kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri gitu. Oke, guys, aku setuju banget ya guys. Karena yuk mulai sekarang kita nempatin passion diri kita itu di value diri yang kita punya. Betul. Jangan FOMO-FOMOan ya guys. Iya, betul banget. Oke. Mungkin Kak Wangi bisa ngasih tips sederhana buat jaga kesehatan mental. Mulai dari kecil aja sih. Oh, Istirahat yang cukup. iya, benar. Jangan kita itu malah sampai malam scroll atau main game. Betul banget, itu malah nambah tekanan ke diri kita sendiri loh guys. Kita jadi nggak fit badannya, jadi gampang sakit juga, antibodinya menurun begitu. Terus batasi media sosial juga kalau lagi capek sih. Itu tadi, media sosial itu sebenarnya ada hal toksiknya juga. Iya guys, benar. Gitu. Jadi media sosial kan nggak selalu berdampak positif. Betul Kadang banget. juga negatif. Dan itu juga bakal berpengaruh ke badan kita juga. Betul banget. Entah overthinking, entah insecure atau apapun. Betul ya kan, banget. Kak? Karena nggak semua orang-orang di media sosial tuh bisa menyaring ketikan mereka. Oh, iya, jadi benar. kadang tuh kita yang kan porsi menerima orang kan beda-beda ya. Ada orang yang disenggol dikit atau dikritik dikit langsung kayak kepikiran, malah tertekan, malah mental health kayak gitu kan, jadinya kan malah bahaya ya. Bahaya ya. Betul banget. Terus
pentingnya cerita ke orang terpercaya tadi. Sebenarnya nggak harus ke orang tua, karena kan ada tipe remaja yang tidak dekat dengan orang tua. Ya, Apalagi remaja itu sukanya cerita dengan generasi yang sama, dengan Oh, sama iya. remaja gitu. Benar. Jadi kan biar lebih nyambung, Lebih nyambung dan gitu. nyaman juga kan, Kak, Betul tentunya. banget. Karena kalau misalkan sama orang tua itu kan udah perbedaan generasi. Ada perbedaan generasi, ya. Responnya pasti Responnya beda juga pasti juga, beda. gitu. Oke, mungkin Kak Wangi bisa ngasih harapan untuk remaja ke depan, entah untuk perilaku, entah untuk bijak dalam bermedia sosial ataupun itu. Mungkin Kak Wangi bisa ngasih harapan? Oh iya, pokoknya jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena kalian itu lagi berproses, kita itu lagi berproses. Jadi terkadang itu kita wajar kok mikir kalau kita tertinggal, kita bingung, itu nggak apa-apa banget. Hidup itu sebenarnya bukan lomba cepet-cepetan, tapi yang penting kamu tuh tetap jalan dan tetap bisa percaya sama diri kamu sendiri, itu udah lebih baik. Oh iya Gitu. guys, bener banget. Jadi wajar kok guys dalam kehidupan kita tuh kayak ngerasa tertinggal Betul. atau ngerasa kok dia bisa sampai sana sedangkan aku sampai sini ya gitu. Mm-mm. Tapi kita jadiin itu motivasi aja biar kita kedepannya bisa lebih baik dari Betul ini. banget. Ya. Sekian dari kita. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Bye.